warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur dan ikhlas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, ini adalah video learning journal pertemuan kedua dari mata kuliah public speaking yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma, yang dimana di pertemuan kedua ini nggak banyak membahas tentang public speaking, cuma tugas individual saja, yang dimana tugas itu sudah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu menjadi public speaker di depan teman-teman di kelas ya, yang dimana orang-orang yang dipilih untuk menjadi public speaker itu yaitu Dania, Siti Nurhalisa, sama Syakira. Nah, kebetulan 3 orang ini menggunakan metode ceramah untuk menjadi public speaker. Mungkin entah itu kebetulan atau disengaja, ya mungkin pada dasarnya mereka memang ingin menjadi penceramah ataupun seorang dai begitu. Nah, yang penampilan pertama itu dari Dania, yaitu dia berceramah soal rezeki, bagaimana apa itu rezeki, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal lah, yang sebagainya. Cuman saya tidak akan membahas itu, materi itu, tapi saya akan lebih membahas cara penampilannya. Nah, Dania ini menurut saya penampilannya bagus. Dia membawakan ceramah dengan gaya humoris yang membuat suasananya cair dan aktif gitu, membuat orang-orang juga tertawa dengan sikapnya, dan baguslah gitu, dengan persiapan yang terbilang sedikit gitu ya. Nah, penampilan kedua itu yaitu Siti Nurhalisa, yang dimana beliau berceramah tentang ibadah dan permohonan. Nah, ibadah dan permohonan ini beliau jelaskan dengan referensi-referensi yang telah beliau cari, yang telah beliau siapkan juga untuk mata kuliah public speaking ini. Jadi untuk penampilan Siti Nurhalisa itu menurut saya sangat bagus, yang dimana kalian bayangkan saja orang yang sudah ikut ceramah keliling gitu dari waktu SD sampai ke sekarang di bangku perkuliahan menjadi public speaker, itu seperfect apa gitu. Nah, cuman Siti Nurhalisa ini metodenya sedikit formal, jadi tetap bagus dan tetap menarik karena membuat audiens terdiam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Siti Nurhalisa ini. Siti Nurhalisa ini berbanding terbalik dengan Dania yang penampilan pertama, yang dimana Dania menggunakan humorisnya untuk mencairkan suasana, sedangkan Siti Nurhalisa ini membuat audiens terdiam untuk mendapatkan perhatian dari audiens ini dengan intonasi yang bagus dan cara penyampaian yang jelas. Itu sangat bagus untuk menjadi seorang dai dan penceramah. Nah, penampilan yang ketiga ini dari Syakira, yaitu dia berceramah tentang bersabar dan muhasabah diri. Nah, beliau juga tentu seperti sebelum-sebelumnya, yaitu mengeluarkan menjelaskan apa itu bersabar, bagaimana cara muhasabah diri dengan referensi-referensi yang telah beliau cari. Tapi sayangnya penampilan beliau ini terganggu dengan nervousnya beliau, karena dimana saat beliau menjadi public speaker banyak hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Contohnya beliau lupa teksnya, dia juga lupa mungkin
nggak tahu mau dibawa kemana gitu kan. Jadi masih banyaklah kekurangan dari Shakira ini. Shakira ini adalah pelajaran bagi saya, karena sebetulnya saya juga sama gampang nervous jika berbicara di hadapan banyak orang. Gimana caranya saya bisa pede dan public speaker dengan baik gitu. Itu mungkin nanti saya siapkan kembali untuk pertemuan yang tidak terduga, karena tugas individual ini ditentukan tidak menentu. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan tampil, kapan kita tidak tampil. Nah, mungkin hanya itu yang ada di pertemuan kedua. Cuman Bapak Dr. Adi Kusuma juga memberikan materi yang dalam bentuk PDF ya. Mungkin kalau saya jelaskan materinya di sini saya kurang menguasai, ditambah udah lebih dari 5 menit ini. Mungkin saya harap kepada Dr. Adi ya, saya ingin mendengarkan penjelasan tentang materi-materi ini ya dokter ya. Mohon izin, saya ingin mempelajari materi-materi ini dan ingin mendengarkan penjelasan dari Dr. Adi sendiri tentang materi-materi yang telah diberikan. Jadi mungkin learning journal di kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.